Halo Shalom, kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami keluarga Togas Girsang, kami akan memandu akan acara pada malam hari ini. Saya Darul Togas dan saya Monica Togas. Ya, istri saya ya, Sah. Iya. Iya, amin. Dan topik pembahasan kita pada malam hari ini merupakan lanjutan ya, boleh dikatakan satu series di mana menghadapi godaan 3 Nah, kalau yang pertama kita telah bahas mengenai harta, yang kedua kita bahas mengenai tahta. Nah, yang terakhir ini kita akan bahas mengenai Monica. Salah. Oh, salah dong. Wanita maksud saya ya. Wanita. Oke, dan pada malam ini pembicara narasumber telah memilih ayat tema untuk kita, bisa dibacakan? Iya. Ayat tema terdapat dalam Kejadian 39 ayat 7 dan 10. Berbunyi, selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Oke, sebelum memulaikan akan acara Obsesi Hati kita pada malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau dapat memberkati akan acara pada saat ini ya Tuhan, Obsesi Hati. Mulai dari narasumber, dari host, para kru juga maupun pemirsa ataupun jemaat yang menyaksikan akan acara pada saat ini. Kiranya kita semua mendapatkan berkat dari acara ini ya Tuhan. Menjaga dan melindungi sepanjang acara ini dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, seperti biasa kita sapa dulu ya narasumber andalan kita pada malam hari ini. Betul sekali. Keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan istri. Halo Pendeta dan Ibu Pendeta. Halo, shalom. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Selamat pagi dari Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, luar sehat. biasa. Kita sehat-sehat bahagia pada malam hari ini. Ya, dan kami sangat ingin merindukan sekali untuk pembahasan ini karena ini luar biasa ya. Iya, ini berseri dan yang paling terakhir ini bahkan kalau film-film kita lihat kita sekarang keluarga pendeta ini banyak yang berhubungan dengan topik ini. Jadi kiranya kita akan mendapatkan pelajaran. Kami juga mengingatkan ya untuk para pemirsa setia Hope Channel Indonesia, Obsesi Hati maupun jemaat, kalau memiliki pertanyaan seputar topik pembahasan kita pada malam hari ini menghadapi godaan wanita. Nah, agar supaya bisa mengirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar sosial media Hope Channel Indonesia yang ada di mana? Di Facebook maupun YouTube. Boleh juga Instagram. Iya, Instagram ataupun bisa menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang ada. Dan ataupun teman-teman semua memiliki usulan topik untuk dibahas yang berhubungan dengan keluarga ataupun berhubungan dengan kesehatan, bisa kirimkan usulan topik Anda karena keluarga Pendeta Kuntaraf siap untuk membahas akan semua topik yang berhubungan dengan keluarga ataupun kesehatan. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin keluarga pendeta untuk bisa membawakan materi untuk topik kita pada malam hari ini. Kami persilakan. Baik pemirsa yang berbahagia, kembali kita akan bahas satu pelajaran yang sangat penting. Oleh sebab ternyata ini adalah merupakan suatu masalah di banyak tempat atau di banyak keluarga ya, menghadapi godaan 3 wanita dan itu bisa juga adalah pria ya. Oke, apa yang dikatakan di dalam buku Kejadian pasal 39 ayat 7 dan 10 sudah kita baca tadi ya. Yang menunjukkan bagaimana Yusuf digoda setiap hari ya, setiap hari berulang-ulang, dan itu kalau godaan dengan sendirinya mungkin dengan segala macam cara ya, namun tetap ia sama sekali tidak tergoda ya. Dikatakan Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu. Jadi kalau begitu kita ingin lihat bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi suatu godaan ya, dan kita tidak terbujuk ya. Nah, kita banyak dapatkan orang yang
yang justru terbujuk. Kita lihat bagaimana dengan pengalaman daripada Salomo. Wah, kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3, ia mempunyai 700 istri, bukan satu, tapi 700 dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Jadi sudah 1000 itu istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi sudah berbalik dia pada Tuhan karena lebih mendengarkan kepada istri-istri atau gundiknya. Dan betul-betul dia akhirnya berpaling daripada Tuhan oleh sebab pengaruh daripada sang istri. Nah, itu adalah satu hal yang dengan sendirinya kita sama sekali kita tidak mau untuk lakukan. Sekarang mengapa orang selingkuh? Ya, apakah hasil penelitian katakan mengenai perselingkuhan tersebut? Ya. Survei terhadap 5.000 orang di Inggris menemukan kesamaan yang mencolok antara alasan perselingkuhan laki-laki dan perempuan. Dan hasilnya hanya sedikit selingkuh yang memprioritaskan seks. Ya. Dan apa kira-kira yang menyebabkan itu terjadi? Yang pertama adalah oleh sebab keintiman emosional, ya. Jadi itu bisa sampai 84%. Jadi secara emosi dia sudah tertarik kepada seseorang, ya. Yang kedua, kurangnya komunikasi antara pasangan. Ingat, kita selalu sudah katakan komunikasi adalah the blood of marriage, darah daripada perkawinan. Tanpa komunikasi hilang semua, putus. Akhirnya jadi berhubungan dengan orang yang lain. Siap memberikan komunikasi dengan dia, ya. Ini 75% ya yang menyebabkan orang itu mau mengadakan perselingkuhan. Kemudian ada juga oleh sebab kelelahan. Ya, ini bisa oleh sebab suami yang lelah, terlalu capek kerja, ya, sehingga dia tidak mempunyai gairah, ya, ataupun dalam berhubungan dengan sang istri, atau istri juga mungkin kerja, capek dan sebagainya, dan suami yang menghendaki suatu hubungan ya sama sekali tidak bisa disalurkan, maka terpaksa dia menyalurkannya dengan orang lain. Jadi kembali kelelahan bisa terjadi, ya, bisa menjadi penyebab daripada perselingkuhan. Ya, kemudian yang keempat alasannya kenapa perempuan berselingkuh terkaitnya dengan sejarah buruk dengan seks atau pelecehan. Ya. Jadi kadang-kadang dengan hubungan pasangannya yang resmi, ya, tetapi dia merasa bahwa ia tidak mendapatkan suatu kepuasan atau mungkin terlalu kasar atau menyakitkan dan sebagainya, ya, pelecehan, maka itu bisa menyebabkan juga perselingkuhan. Kemudian alasan kelima, ya, menurut survei ini adalah kurangnya ketertarikan seks dengan pasangan saat ini, 23%. Jadi sudah tidak ada lagi penarikan antara suami dan istri. Nah, kemudian kita coba lihat mengapa suami selingkuh, ya. Kurangnya komunikasi dengan pasangan itu 68% seperti yang kita lihat. Ya, stres 63%. Kemudian disfungsi seksual dengan pasangan saat ini itu bisa 44%. Atau kurangnya keintiman emosional, yaitu sebanyak 38%. Kemudian kelelahan ataupun kelelahan kronis, ya, itu bisa 31%. Jadi kita lihat ada beberapa hubungannya yang erat dengan apa yang terjadi. Nah, ada beberapa alasan tambahan mengapa seorang itu akhirnya selingkuh. Misalnya keinginan lebih besar dalam hubungan seks. Jadi dia tidak dapatkan kepuasan dengan pasangannya, kemudian dia ingin sesuatu hal yang lebih besar, dan itulah makanya dia selingkuh. Ya, sebagian besar berbicara tentang masalah yang berada di dalam pasangan atau di hubungan. Seperti tadi sudah kita katakan, ada yang kita bacakan dari hasil survei bahwa ada banyak sekali masalah yang dihadapi dalam keluarga sehingga dia mau mencari jalan keluar, ya. Kemudian terjadi ini dapat berupa stresor yang menantang kemampuan untuk membuat hubungan tersebut dapat berhasil, ya. Jadi itu yang dapat terjadi. Nah, sekarang kita coba lihat ada sebuah penelitian pada tahun 2017, ya, dari Journal of Sex Research, ya, yang kembali kita coba lihat penyebab perselingkuhan. Ya, pertama, kemarahan atau balas dendam. Jadi mau balas dendam terhadap pasangannya. Jadi biar oleh pasangan sana sudah selingkuh, saya juga mau selingkuh. Iya, jadi balas dendam. Kemudian kedua, tidak lagi merasakan cinta yang romantis pada seorang. Jadi dia sudah rasa
bosen dengan pasangannya. Oke. Kemudian faktor situational dan peluang ya. Misalnya di kantor dekat sekali dengan sekretaris ya, sedangkan di rumah ya ada hubungan yang renggang ya oleh sebab kesibukan dan sebagainya. Jadi adanya situasi atau peluang yang sampai terjadi perselingkuhan. Yang keempat adalah masalah komitmen. Jadi dia tidak begitu Committed lagi. committed dengan pasangannya untuk tetap setia ya. Jadi ada permasalahan di situ. Mungkin ada latar belakang dan sebagainya, kurang percaya. Jadi dia tidak begitu mempunyai komitmen, maka dia adakan hubungan yang lain. Selingkuh. Kemudian kita lihat 5 ya, yang menurut The Journal of Sex Research ini adalah keselingkuhan disebabkan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Iya, atau mungkin oleh hasrat seksual seperti yang kita sudah sebutkan tadi, atau menginginkan variasi ya. Dia tidak cukup hanya dengan istri yang mungkin hanya memikirkan suatu cara saja untuk hubungan seksual, kemudian dia dapatkan sesuatu yang ingin mendapatkan satu variasi, maka terjadilah perselingkuhan. Dan kemudian kita lihat yang ke-8 adalah harga diri yang rendah. Oke, jadi dia merasa misalnya dia Ejek selalu. diejek selalu. Ya, kamu kan sebetulnya berpendidikan, kenapa hanya di dapur saja, tidak kerja dan sebagainya. Kemudian ada yang memberikan perhatian, ya, kemudian terjadilah sesuatu perselingkuhan. Ya. Nah, bagaimana kita menghindarkan perselingkuhan kalau begitu? Ya, pertama kita harus identifikasikan masalah. Apa sebenarnya masalah? Apakah kurang komitmen? Apakah kurang komunikasi dan sebagainya? Atau terlalu lelah, ya, jadi sampai bisa terjadi sesuatu atau pemikiran yang sesuatu. Harus dilihat penyebab yang utama, kemudian itulah yang diatasi. Ya. Ya. Kemudian berkomunikasi. Jadi kita lagi-lagi ada persoalan kalau diam-diam aja kan nggak bisa terselesaikan. Jadi perlu komunikasi. Dikomunikasikan, termasuk kalau misalnya ada mempunyai keinginan untuk sesuatu hubungan seksual, itu harus dikomunikasikan dengan baik, ya. Dan jujur dalam hubungan, ya. Kalau misalnya Anda sudah mulai tertarik kepada orang lain, wah itu sudah gejala-gejala yang buruk. Jelek. Dan Anda katakan terus terang, saya berbahaya ini, ya, katakan, ya. Sudah banyak ini yang jadi kita dengar. harus lebih banyak waktu. Ayolah kita vacation saja, ya, dan sebagainya. Oke. Ya, kemudian kembangkan prioritas dalam hubungan. Jadi hubungan suami istri apa prioritasnya, ya. Jangan kadang-kadang orang memikirkan prioritasnya adalah materi, ya, jadi kerja sibuk dan sebagainya. Nggak ada waktu. Padahal sebetulnya kita harus menikmati kebahagiaan antara suami dan istri, ya. Jangan sampai oleh prioritas kerja sampai melalaikan kepada pasangannya, ya. Kemudian yang kelima, kita lihat bagaimana cara menghindarkan perselingkuhan. Kita bicarakan tentang ketakutan. Apa yang terjadi kalau terjadi perselingkuhan? Wah, malunya bisa dikeluarkan dari pekerjaan, anak-anak akan bisa keleleran kalau terjadi perceraian, atau jadi adanya satu ketakutan, ya. Terus, kemudian menjaga akan keintiman itu penting sekali, ya. Jadi tetap intim antara suami dan istri. Jadi kalau sudah intim, maka dia tidak menghendaki satu keintiman dengan orang lain, ya. Kemudian yang terakhir kita lihat adalah hargai pasangan kita. Jadi dia adalah seorang yang kita sudah cintai selama ini. Kenapa kita harus berpaling kepada orang lain? Ya. Dulu dikejar-kejar, sekarang Oke. Nah, bila sudah mulai mau selingkuh, cara menghindarkan perselingkuhan itu bagaimana? Ya, pertama kali menghindari sosok yang membuatmu terasa tertarik. Kalau sudah lihat, oh itu perempuan tuh selalu saya tertarik kalau lihat sama dia. Atau selalu memandang kepada Anda, selalu main mata kepada Anda, ya. Oh, lebih bagus hindarkan. Ya. Kemudian kedua, merenungkan dampak buruk berselingkuh. Jadi pikirkan bagaimana itu keluarga malu, kita dipecat, anak-anak merasa, pokoknya cobalah bayangkan bagaimana dampak daripada perselingkuhan itu. Ya, di gereja akan dipecat, disisihkan, kemudian teman-teman tidak lagi baik, kemudian di rumah kan banyak bertengkar. Renungkan dampak buruk yang dapat terjadi, atau mungkin juga dipecat dari pekerjaan dan sebagainya, ya. Kemudian
Hubungi teman dekat. Bagaimana supaya kita dapatkan kekuatan untuk menghadapi akan tantangan tersebut. Yang keempat, luangkan waktu untuk diri sendiri. Pikirkan bagaimana, apakah akibat daripada kelakuan saya yang mau berselingkuh dengan orang lain. Ya. Dengan waktu untuk diri sendiri, termasuk misalnya merenungkan dengan firman Tuhan, ya, banyak berdoa, ya, kemudian sibuk dan kegiatan-kegiatan bukan hanya pekerjaan di kantor, ya, tetapi misalnya dengan berkebun dan sebagainya, luang waktu untuk diri sendiri. Ya. Terus kemudian kelima, terbuka dengan pasangan. Nah, ini lagi-lagi berkomunikasi, terus terang dengan pasangan bahwa ini yang menyebabkan saya sampai ada keinginan untuk perselingkuhan, supaya bisa berdialog. Perbaiki hubungan. Jadi kembali sudah ketemu apa yang menjadi masalah, kemudian coba diatasi, yaitu bagaimana hubungan itu dapat lebih baik. Jadi kalau selama ini terlalu sibuk, jadi sekarang bagaimana, ya buat apa banyak sekali uang yang diperoleh tetapi akhirnya rumah tangga berantakan kan. Lebih bagus ambil keputusan, ya. Oke, untuk menghindarkan itu maka inilah langkah yang kita akan buat, ya. Dan saya dapatkan hal ini berulang-ulang dalam beberapa keluarga yang katakan, oh saya berbahaya ini kalau tetap saya bekerja di tempat ini, lebih bagus saya keluar saja. Jadi kembali, sekarang kita mau coba lihat bagaimana menggunakan prinsip Alkitab, ya, di dalam memenangkan daripada pencobaan. Ya. Jadi yang pertama adalah jangan mendekati daerah pencobaan. Ya, seperti Hawa, dia sudah tahu bahwa tidak boleh makan di fruit of knowledge itu, tapi dia dekat-dekat ke situ. Jangan dekati pencobaan. Hindari, ya, jauhkan pencobaan. Nah, kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi ingatlah, jangan vivere pericoloso, ya. Dekat-dekat saja ke jurang. Mendekati tempat yang berbahaya, ya, itu satu hal yang harus dihindarkan. Ya. Jadi misalnya ada orang yang berkantor, kemudian berkantor satu kamar, ya, dengan sekretaris, ya. Ada tempat-tempat di mana berkantor satu kantor dengan sekretaris, ya, itu bisa memberikan sesuatu godaan. Jauhkan daripada pencobaan. Misalnya sekretaris harus di dalam ruangan yang lain, atau ruangan sekretaris ini di pool, ya, supaya jangan sampai terjadi pencobaan. Jadi jangan mendekati daerah pencobaan. Kemudian mengingat petunjuk yang lain, kita lihat bagaimana Yusuf menang sebab dekat dengan Tuhan. Ya, kalau kita dalam Kejadian 39 ayat 9, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi karena Yusuf mencintai Tuhan, dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dan kata, gimana saya mau berbuat dosa ini? Makanya dia tidak mau menyetujui istri daripada Firaun punya bujukan itu. Oke. Ini adalah satu tanda yang sangat penting yang menunjukkan bahwa hukum Allah itu sudah ada di buku Kejadian. Sebanyak orang katakan bahwa hukum Allah itu diberikan kepada orang Yahudi di mana? Di Sinai, dan itu adalah buku Keluaran. Tetapi kita dapatkan bahwa berbagai macam 10 hukum semuanya sudah ada dalam buku Kejadian. Salah satu misalnya, ya, kita lihat di dalam pengalaman Yusuf ini. Ya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Dia mengatakan bahwa tidak setia kepada Tuhan. Artinya kalau seandainya dia melanggar hukum ini, maka dia berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada diri sendiri, dia berdosa kepada Tuhannya, ya. Jadi dia dapatkan bahwa ini adalah tindakan yang salah. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan berkata, mengapa saya harus lakukan ini, ya. Baik. Kemudian kita coba lihat prinsip yang ketiga, di mana dikatakan jauhkan angan-angan yang tidak kudus. Jangan kita berangan-angan yang aneh-aneh, ya. Kalau kita bacakan di dalam Matius 5 ayat 27 dan 28, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi angan-angan itu kita harus jaga, dan itu hanya dengan kuasa Tuhan, di mana kita dapat melihat bagaimana Tuhan mencintai kita. Kita tidak mau
aduh janganlah sampai kita membuat Tuhan sedih. Iya. Jadi saya teringat kepada anak kami Andrew, ya. Dia dengan teman-temannya, ya, dia suka naik motor. Kemudian ada temannya itu pada saat sedang berhenti, kemudian dia satu perempuan cantik lewat. Kemudian ini temannya yang namanya Jason, ya, terus menoleh. Perempuan ini, kemudian si Andrew bilang sama dia, Andrew, Jason, remember you are married. Jadi ingat bahwa kamu sudah menikah. Jadi walaupun Anda lihat orang wanita cantik dan sebagainya, jangan langsung punya angan-angan yang tidak kudus, ya. Wow, cantik dan sebagainya. Ingat bahwa Anda sudah menikah, ya. Jadi kalau begitu, maka jangan sampai kita menempatkan diri kita ke tempat yang pencobaan dan sebagainya. Oke. Kemudian kita lihat yang keempat adalah ingat akibat pelanggaran, ya. Coba bagaimana Daud ini sudah punya kerajaan begitu besar, banyak istrinya, dan kemudian masih tertarik kepada Batseba. Ya, lihat-lihat lagi di luar, jadi dia lihat ini Batseba lagi mandi, kemudian dia akhirnya minta supaya Batseba jadi istrinya. Iya, artinya semula sebelum jadi istri dengan sendirinya dia mengadakan pelanggaran hukum yang ketujuh. Dan apa yang terjadi, ya, kemudian dosa ditutup dengan atas dosa dia membunuh, ya, suami daripada si Batseba, ya. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian dia mendapatkan hukuman daripada Tuhan, sudah ditempelak oleh Nathan, ya. Kemudian orang-orang itu ikut menderita dengan dia. Jadi kita bisa dapatkan bahwa kecelakaan dengan kecelakaan, sampai kemudian anaknya perpecahan, saling membunuh juga, ya. Ada juga anak memperkosa kepada yang lain. Kenapa? Oleh teladan yang tidak baik yang ditunjukkan oleh Daud. Ya. Jadi akibat pelanggaran itu sangat fatal sekali. Kemudian apa yang terjadi dengan Salomo? Ya. Begitu banyak istrinya yang memalingkan dia daripada Tuhan, dan bukan hanya itu, apa yang terjadi sesudah itu. Kemudian anaknya juga, ya, artinya yang menyebabkan terjadi perpecahan lah di dalam keluarga itu, ya. Makanya ada kerajaan Israel dan kerajaan Juda dan sebagainya. Semua adalah akibat kesalahan yang dibuat oleh Salomo. Jadi ingat, ya, akibat pelanggaran, ya, yang membuat Anda malu, maka kalau kita pikirkan itu, maka mohonkan kekuatan daripada Tuhan supaya jangan sampai itu jatuh, ya. Kemudian kita lihat petunjuk Alkitab yang kelima, bagaimana kita dapat menang dari godaan adalah tetap berjaga dan berdoa. Ini adalah perisai kita, ya. Matius 26 ayat 41 katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi the flesh is weak. Iya. Jadi satu hal yang sangat penting adalah mengambil waktu dengan Tuhan sehingga Anda begitu peka, ya, sehingga pada saat pencobaan datang maka Anda tidak gampang untuk jatuh. Oke. Kemudian yang keenam, tetap bersekutu dengan Yesus, ya. Dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita tidak bergantung, ya, kepada Tuhan, bersatu sebagaimana ranting-ranting itu, mana bisa berbuah? Coba kita pisahkan ranting itu dari pokok anggur. Bilang berbuah, nggak mungkin, malahan jadi mati, ya. Demikian juga kita, hanya dengan bersekutu dengan Tuhan, maka kita memiliki kekuatan. Dan persekutuan yang dimaksudkan itu adalah memberikan waktu dengan Tuhan, ya. Memberikan waktu dengan Tuhan, ya, penyerahan kepada Tuhan, ya, dengan firman Tuhan ataupun dengan doa yang sangat sungguh-sungguh, sehingga Anda bisa menghasilkan pikiran yang suci, ya. Ada dengarkan firman Tuhan, ya. Saya begitu pagi tadi bangun langsung dengar firman Tuhan, ya. Ada 7 pasal yang saya dengar, ya. Jadi pikiran itu diajak untuk berpikir secara kudus, oke. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting sekali. Ingat, harus ada 2 komunikasi. Kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita harus dengar Tuhan berbicara dengan kita, dan Tuhan berbicara melalui Alkitabnya, dan kemudian kita berbicara kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, ya, dengan doa kita, sehingga kita bisa bersatu. Kemudian faktor yang berikut adalah berpegang kepada firman Tuhan. Kita coba lihat di Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih?
dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi sangat jelas sekali ya. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Maksudnya menyimpan akan firman Tuhan. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita menyimpan firman Tuhan, ya supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi kalau firman Tuhan itu berada dalam pikiran kita, oleh sebab kita selalu mengambil waktu dengan Tuhan, ya, maka kita tidak akan jatuh. Ya. Ya. Jadi kita akan tetap kuat dalam menghadapi suatu tantangan. Ya, ada godaan sedikit saja. Oh no, Tuhan, no. Seperti Yusuf tadi, ya, bagaimana aku akan melaksanakan akan berdosa kepada Tuhan. Oke. Kemudian yang ke-8 kita harus memikirkan yang kudus, ya. Jadi kalau kita baca dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Think the good things. Ya, hanya pikirkan semua yang baik-baik saja. Jadi pikirkan tentang perlunya menolong orang lain, perlunya untuk mengasihi akan keluarga, perlunya untuk berbuat baik. Ya, kita pikirkan tentang bagaimana Tuhan itu begitu mencintai kita. Jadi kalau kita berbuat dan memikirkan semua yang baik, ya, maka kita akan menyampaikan perkara-perkara yang tidak baik. Ya. Kemudian kita coba lihat dalam Mazmur 119 ayat 37. Ini dikatakan, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tujukan. Jadi kalau kita tahu bahwa sesuatu yang hampa itu kita lihat seperti video-video yang jelek, ya, atau tontonan-tontonan yang jelek, atau bacaan-bacaan yang jelek, maka kita akan dapat diluputkan. Tapi kalau kita tetap lihat nonton video-video porno, bacaan-bacaan yang tidak baik itu, maka itu jadi custom, jadi biasa sama kita. Kita nggak rasa itu seperti satu godaan lagi. Jadi jelas sekali, hindarkan tontonan atau bacaan yang mendekatkan kita kepada penggodaan. Ya. Dan sekarang, waduh, ini pornografi itu luar biasa sekali menguasai dunia. Ya, jutaan situs pornografi. Ya, jutaan. Kita pernah membahas tentang masalah pornografi, dan pornografi itu bisa menyebabkan kerusakan di dalam rumah tangga. Sebab orang mau coba berusaha seperti yang ditontonnya, ya. Padahal kenyataan itu tidak selamanya demikian, ya. Jadi apa yang terjadi, ya, itu sangat berbahaya. Makanya dikatakan, lalukanlah mataku daripada melihat yang hampa, ya. Jadi kita diajar untuk menghindarkan internet, video-video ataupun segala macam situs yang bisa menyebabkan kita tidak setia kepada pasangan kita. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, bagaimana Alkitab memberikan pimpinan atau bimbingan supaya kita dapat menang dari godaan. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bersyukur atas kemenangan yang kita telah peroleh. Jadi kita jangan sampai jatuh. Jadi kalau ada penggodaan, Tuhan, tidak, ya, aku sudah menang, ya. Dan begitu pagi kita bangun, kita bersyukur, Tuhan, thank you Lord for the victory, ya. Terima kasih untuk kemenangan. Ya. Pada saat kita hadapi tantangan waktu malam hari, terima kasih untuk kemenangan yang kau berikan kepada aku. Aku dapat berjalan dengan Tuhan. Setiap hari kita mengadakan satu komitmen kepada Tuhan dan bersyukur untuk kemenangan, maka kita tidak akan jatuh. Baik, kita masuk kepada kesimpulan daripada pelajaran ini. Yang pertama adalah kita hidup dalam dunia yang penuh dengan godaan. Kita harus akui bahwa kita hidup dalam dunia yang penuh dengan godaan. Tapi orang Kristen, termasuk juga pemimpinnya, pun tidak bebas daripada berbagai macam godaan seksualitas. Ya, itu kita harus akui. Sebab setan akan mencoba untuk runtuhkan the very elect, ya. Jadi, orang yang terpilih sekalipun, setan berusaha untuk jatuhkan. Tetapi untuk menang dalam menghadapi pencobaan, kita perlu menjauhkan diri dari berbagai macam pencobaan.
Apakah itu buku, video, internet, atau situs yang merangsang nafsu manusia? Ya, itu harus dihindarkan. Ya. Kemudian senjata terkuat untuk menghadapi penggodaan adalah memiliki firman Tuhan dalam kita. Itulah benteng kita yang terkuat. Jadi kita bersekutu dengan Tuhan. Oke. Dengan banyak berdoa, bergantung pada Tuhan, maka kita akan menang dan dapat mempertahankan keluarga bahagia. Daripada nanti keluarga Anda menjadi berantakan, anak mana terpecah belah dan sebagainya, Anda bisa rasakan sukacita dan bahagia dan bisa percaya kepada pasangan Anda. Ya, jadi kalau percaya satu sama lain, maka itulah yang menyebabkan rumah tangga itu akan bertahan senantiasa. Baik. Itulah yang kita bisa bahas dan kita akan teruskan dengan segmen berikutnya. Ya, bergantung pada Tuhan itu salah satu benteng tadi di kesimpulan. Ada 5 poin kesimpulan yang kita dengarkan bersama, tapi itu dia ya, salah satu bergantung kepada Tuhan juga merupakan benteng agar supaya keluarga kita terhindarlah dari setidaknya godaan ini ya, godaan wanita maupun kayaknya pria juga deh ini. Oke, nanti kita akan bahas semuanya dengan narasumber setelah kita akan mengikuti terlebih dahulu yang satu ini. Hey, Sayang. aku anterin kamu aja ya. Enggak usah, nggak apa-apa sayang. Kamu kan masih ada kerjaan. Aku bisa izin bentar. Nggak apa-apa beneran. Sayang, lihat nih aku udah chat driver ojolnya. Nggak apa-apa. Jadi, Oh, aku pergi dulu ya. Udah datang. Bye-bye. Obsesi hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dengan topik yaitu menghadapi godaan 3 tah yang ketiga ini ya. Yes, wanita, Dan pria juga sepertinya. pria. Oh, ya. Iya. Karena kayaknya kalau sekarang gimana sih menurut kamu? Bukan cuman wanita kayaknya. Betul. Bukan cuman godaan dari wanita ya. Betul. Kadang-kadang wanita juga jatuh dari godaan-godaan pria. Iya, pria dan wanita sama aja manusia yang mudah jatuh dalam pencobaan. Betul. Nah, untuk itu di segmen kali ini sebelum kita masuk di Q&A, kalau sekali lagi untuk teman-teman atau pemirsa kalau memiliki pertanyaan bisa kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di YouTube ataupun Facebook ataupun di sosial media yang lainnya. Nanti kita akan bahas di segmen ketiga. Tapi saat ini kita ingin menyaksikan dulu terlebih dahulu ada beberapa teman-teman ya atau orang-orang yang kita sudah interview, kita sudah Betul. tanya terkait topik pembahasan ini. Nah, pertanyaan yang pertama adalah menurut kamu apa penyebab laki-laki bisa selingkuh? Ini kita tanya kepada laki-laki dulu kayaknya ini. Apa nih? Nah, kalau menurut Monica sendiri kenapa laki-laki bisa selingkuh? Banyak banget ya tadi ya materinya. Iya. Yang paling aku ingat itu merasa rendah diri. Atau nggak mungkin sering dibully Oke. oleh laki-laki. istrinya sendiri atau Aduh, keluarga makanya- gitu ya. Makanya jangan bully suaminya ya, Ibu Iya. ya. Oke. Say. Nah, kita lihat dulu nih tanggapan dari teman-teman sahabat Hope Channel. Apa kata mereka? Dari pengalaman yang saya alami ya, penyebab kenapa laki-laki sering selingkuh yang pertama adalah komitmen ya. Komitmen yang benar-benar
yang sudah dikomitmen kan yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, sehingga terjadilah perselingkuhan. Kemudian yang kedua adalah keegoisan, ya, keegoisan sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga bisa memunculkan pihak-pihak ketiga, sehingga perselingkuhan itu pun mungkin akan lebih ke hal-hal yang lebih buruk lagi. Ya, menurut saya kenapa laki-laki bisa selingkuh? Karena biasanya seorang laki-laki belum mempunyai tujuan yang jelas atau belum adanya komitmen, sehingga ketika ia menjalani sebuah hubungan bisa muncul kerapuhan atau bisa muncul adanya orang ketiga dalam hubungan mereka. Itu ya, kita tanya kepada laki-laki, dan Iya. kalau garis besar yang saya dapat itu memang komitmen. Kurangnya komitmen, betul ya. Betul, belum bisa kali dia ya untuk lebih serius lagi. Iya, karena benar juga ya, berdasarkan penelitian tadi di topik pembahasan dari narasumber ya, keluarga penyakun taraf, komitmen salah satu faktor penyebab kenapa orang itu bisa selingkuh atau tergoda dalam dosa ini, boleh dikatakan. Betul. Ya, selanjutnya. Yang kedua, pertanyaan kedua, menurut kamu apa penyebab perempuan bisa selingkuh? Nah, tadi itu laki-laki ya, sekarang perempuan. Kita tanya teman-teman kita yang udah diinterview. Karena perempuan lebih cenderung berpikir dengan perasaan, biasanya alasannya adalah karena kurang diperhatikan, karena tidak didengar, karena tidak punya teman curhat, jadi dia mencari perhatian dari orang lain. Menurut saya perempuan kenapa bisa selingkuh, pertama karena kurang perhatian, yang kedua kurang kasih sayang, yang ketiga tidak merasa dihargai sama pasangannya, sehingga dia mencari penghargaan diri dari yang lain. Itu dia ya, perempuan. Kalau perempuan saya lihat kurang perhatian. Dari segi kebaperan ya. Iya, kalau menurut Ibu Monica sendiri bagaimana, setuju nggak dengan tanggapan dari teman-teman kita itu? Sepertinya setuju aja ya. Oke. Karena belum, dan jangan sampai mengalami. Ya, oke. Kalau begitu kita ingin minta pendapat juga dari keluarga Pendeta Kuntaraf. Bagaimana tanggapan dari keluarga Pendeta Kuntaraf terkait ya komentar yang disampaikan. Ini kita tanyakan yang menyebabkan laki-laki selingkuh dasarnya apa dan perempuan apa. Nah, ini ada kesamaan, hampir kesamaan ya, kesamaan jawaban. Kalau laki-laki yang menyebabkan katanya komitmen, kalau perempuan karena kurangnya perhatian, seperti itu. Bagaimana tanggapan dari keluarga Pendeta Kuntaraf? Ya, apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya, dikatakan kepada sang istri, kepada suami, dikatakan kasihilah akan istrimu. Kenapa? Sebab istri itu perlu untuk dikasihi. Ya. Kemudian kepada suami, artinya kepada istri harus respect. Hormatilah, suami memerlukan akan penghormatan, ya, artinya dihormati, dihargai, ya, dan sebagainya. Nah, jadi dengan demikian maka itu sangat penting sekali ya untuk masing-masing ya untuk memberikan perhatian yang sebaiknya ya. Jadi kalau misalnya kurang mendapatkan perhatian ya dengan sendirinya atau merasa tidak disayangi, maka dia kalau ada kesempatan ya, kembali situasi kadang-kadang ya yang menyebabkan seorang itu jatuh ya, dia memang kebetulan sudah tidak mendapatkan perhatian ya, maka dalam keadaan tidak ada perhatian daripada pasangannya ya, maka ya ada kesempatan yang telah terjadi atau situasi yang menyebabkan dia tergoda ya, maka itulah yang terjadi ya. Dan kembali prinsip yang sangat penting adalah ya mungkin juga
ada masalah kerohanian. Ya. Sebab kalau seorang itu mempunyai kerohanian yang kuat, ya seperti pengalaman daripada Yusuf, apapun godaan yang terjadi dia tidak akan jatuh. Ya. Jadi itu faktor yang akan menjadi pendukung yang sangat kuat, ya, yaitu hubungan dengan Tuhan yang erat. Kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Sedih kan kita lihat, waduh Tuhan sudah katakan begini yang terbaik, tapi kita mau melawan. Kita merasa ini adalah yang terbaik untuk mengadakan kompensasi. Jadi karena kita tidak mau menyakiti hati Tuhan, ya kita jauhkan. Bagaimana saya dapat berdosa terhadap Tuhan, sama seperti yang dikatakan oleh Yusuf. Oke, betul. Wah, jadi Keren sekali ya. takut akan Tuhan itu lah ya. Betul. Memang intinya tadi Fundamental juga. sekali. Fundamental, ya. Ya, Terima oke. kasih untuk komentarnya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor ketiga. Ya, yang ketiga. Menurut kamu, siapa yang lebih mudah jatuh dalam godaan selingkuh? Perempuankah ataukah laki-laki, dan mengapa? Wah, hanya laki-laki deh ya. Atau gimana? Kalau zaman sekarang? Kayaknya laki-laki aja lah. Nggak gitu sih. Oke, mari kita lihat tanggapan mereka. Menurut saya laki-laki ya. Kenapa? Kalau kita lihat, saya pernah baca survei ya, sekian persen ternyata laki-laki lah yang paling banyak selingkuh. Karena yang pertama, ketika seorang laki-laki memiliki jabatan yang tinggi, ketika dia sudah merasa sukses lebih dari yang lain, ya pasti hal-hal yang lain juga ya akan dia lakukan, terutama dalam pasangan ya, mungkin mengkhianati pasangan dengan cara berselingkuh. Baik, kalau menurut saya yang cenderung bisa melakukan selingkuh adalah laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena biasanya laki-laki itu dalam menjalani hubungan biasanya berapinya hanya di awal-awal. Jadi ketika hubungan sudah mulai berjalan agak lama, ya laki-laki sudah mulai redup. Nah, biasanya kebalikannya, kalau yang perempuan semakin akhir akan semakin kuat rasa sayangnya dengan laki-laki. Kalau menurut saya yang lebih mudah jatuh ke perselingkuhan adalah laki-laki, karena laki-laki lebih cenderung berpikir untuk dirinya sendiri. Kalau perempuan itu lebih cenderung berpikir jangka panjang dengan perasaan untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, orang tuanya, orang-orang terdekatnya, dan lebih mudah menahan perasaan. Sedangkan laki-laki dia cenderung bisa bebas, bekerja di luar, jadi lebih cenderung laki-laki yang lebih mudah berselingkuh. Menurut saya yang lebih mudah untuk selingkuh itu laki-laki, karena dia lebih punya power dan lebih punya kuasa untuk lebih mudah lah dia mencari pasangan atau kesukaan di luar gitu. Iya, itu dia ya. Wah, ternyata seru ya. dari ibaratnya polling lah ya, polling ini laki-laki yang lebih mudah untuk terjatuh dalam perselingkuhan atau godaan memang wanita ini ya. Tapi menurut saya perempuan juga sebenarnya sama menurut saya ya. Karena kenapa laki-laki sering? Karena laki-laki itu paling mudah ketahuan, paling sering ketangkap basah gitu. Kalau perempuan yang selingkuh, perempuan kan ini jarang pintar terjadi. banget ngelesnya itu pasti menutupi perselingkuhannya itu jago banget sih menurut aku ya. Jadi sebenarnya sama aja perempuan atau laki-laki kayaknya. Oke, aku pingin minta pendapat nih Kita dari tanya nih, Pendeta. ya, keluarga Pendeta Kuntara. Ini gimana? Kenapa laki-laki itu lebih condong atau lebih mudah untuk terjatuh dalam godaan wanita ini? Ada banyak studi mengenai masalah ini. Ya, secara fisiologi memang laki-laki itu mempunyai banyak sperma. Ya. Jadi sebab kebanyaknya sperma di dalam tubuhnya yang dihasilkan, ya selalu dihasilkan apalagi dalam masa muda, ya
itu kecenderungan sehingga dia punya libidonya itu sering tinggi. Oke. Sedangkan wanita itu banyak ya tidak banyak ovum yang keluar dari tubuhnya. Satu kali 1 bulan Satu saja. kali 1 bulan saja. Kemudian ada satu masa-masa di mana memang wanita itu cenderung, artinya dia punya libido banyak tergantung kepada dia punya Ya, hormon. hormon dalam tubuhnya, ya. Jadi itu yang menyebabkan bahwa kecenderungan untuk selingkuh ada banyak tertinggi pada laki-laki. Namun saya kaget juga, kita akan Ada bahas di masa yang akan datang, ya. Kita akan bahas tentang bagaimana caranya untuk memaafkan orang yang selingkuh. Oke. Kita akan ada satu studi di situ yang menunjukkan bahwa kecenderungan untuk selingkuh banyak pada perempuan juga. Bahkan pengalaman daripada si ini Yusuf ini, Potifar, yang ada istri Potifar yang kejar-kejar dia. dia, ya. Jadi kita tidak bisa katakan itu tergantung kepada situasi, tergantung kepada orangnya, tetapi kecenderungan selingkuh bisa terjadi kepada laki-laki ataupun kepada perempuan. Iya. Itulah dia ya. Iya. Semoga mengingatkan kita untuk janganlah terjatuh lagi ya, mau laki-laki ataupun perempuan. Oke, nah ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Aku bacain ya. Oke, boleh dikasih satu tips supaya terhindar dari godaan perempuan ataupun laki-laki. Apa kata mereka? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, baik. Saya bukan berpengalaman banyak ya, tetapi apa yang saya sudah rasakan, yang saya sudah alami sekarang ini ketika saya berkeluarga, pastinya ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ketika kita memiliki komitmen yang kuat, prinsip yang kuat, integritas, godaan-godaan atau hal-hal yang membawa kepada perselingkuhan ya secara pribadi, pasti kita akan kita akan kuat dan perselingkuhan itu pun akan bisa dihindarkan. Ya, kalau menurut saya cara agar kita bisa menghindari perselingkuhan adalah yang pertama harus adanya keterbukaan antara satu pasangan dengan pasangan yang lain. Ya, entah dalam menghadapi permasalahan atau dalam hal-hal yang lain, harus adanya keterbukaan dan juga komunikasi antara satu pasangan dengan pasangan yang lain. Kalau menurut saya yang pertama harus membangun hubungan rohani yang baik, bukan cuma suami saja atau istri saja, tapi dalam keluarga. Sehingga tahu fondasi rumah tangga itu adalah adanya Tuhan di dalam keluarga. Harus ada doa bersama, harus ada renungan bersama, dan komunikasi dalam segala hal antara suami dan istri. Dan juga harus ada, kalau curhat tuh jangan sama lawan jenis, karena itu akan menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Tips untuk menghindar dari godaan, mungkin saling adanya komunikasi, saling terbuka, dan juga sama-sama punya komitmen yang sama. Lagi-lagi ya kita lihat gimana komunikasi dan juga hubungan dengan Tuhan itu rata-rata kebanyakan yang diberikan tips. Kalau dari Benar Kak sekali. Malik sendiri mungkin tips biar aku nggak selingkuh nih gimana? Mungkin kalau dari saya, Setelah mendengar pembahasan juga. apalagi yang udah berumah tangga ya, Iya. itu mungkin perlu perbanyak piknik kali ya. Iya tadi juga sempat di sini Iya, juga ya. di materinya pendeta. Maksudnya quality perlu time bersama dengan betul. keluarga. Jadi lebih banyak waktu saling ternyata quality time kita perlu diperbanyak nih. Iya. Akhirnya memberikan kualitas memang yang baik. Betul, begitu. ngobrol ataupun komunikasi juga ya. Wah, luar Betul. biasa. Terima kasih istriku. Ya. Dari materi saya dapat. Betul banget. Ya, dan kita akan membahas ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.
Iya, kita kembali lagi ya dalam obsesi hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Wah, kalau ini emang harus diobrolkan nih. Karena ini kasus-kasus mengenai perselingkuhan, godaan wanita ini sangat tinggi nih ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Oke, mungkin istri saya mau bacakan mungkin yang pertama atau saya aja. Iya, boleh dibacakan. Yang pertanyaan pertama dari pemirsa untuk keluarga Pendeta Kuntaraf, apakah ada tanda-tanda atau indikasi awal yang bisa diwaspadai dalam pasangan yang mungkin akan selingkuh? Oh iya, jadi mungkin lebih ke preventifnya ini kalau atau kita mungkin udah lihat nih, biasa tanda-tanda apa nih? Udah jarang dibelai mungkin atau apa, kita nggak tahu juga nih. Boleh keluarga Pendeta Kuntaraf? Ya, sendirinya kita coba lihat ya tanda-tanda tersebut, misalnya sudah mulai kurang memberikan perhatian. Oke. Kemudian kadang-kadang jadi pasangan itu marah, ya. Kemudian kelihatan dia kurang konsentrasi, ya. Jadi dia tidak peduli dengan keluarga, ya. Kadang-kadang dia harus sebetulnya menyiapkan sesuatu misalnya, tetapi dia sudah tinggalkan itu tugas yang rutin yang biasa dibuat. Oke. Kemudian sering sekali keluar rumah. Ya. Kemudian gejala yang sangat terjadi di dalam zaman digital, dia kadang-kadang sembunyi dengan dia punya HP. Ya. Jadi kalau sudah mulai sembunyi dengan dia punya HP, tidak boleh pasangannya lihat HP. Ya. Kalau kami senang, istri saya bisa buka saya punya HP kapan saja, atau saya juga bisa lihat HP dia. Dan kita punya passwordnya juga sama. Jadi gampang untuk lihatnya. Tetapi kalau misalnya sudah saling mau sembunyikan, ada sesuatu yang salah. Ya. Jadi tidak transparan, sukar untuk berkomunikasi, maka hal-hal ini bisa merupakan satu gejala untuk terjadi perselingkuhan. Wah. Nah, mungkin coba yang lagi nonton kali ya, suami istri atau apa, coba bisa langsung diambil aja handphonenya bapaknya. Kalau dia mengelak, aduh udah tanda-tanda kayaknya ya. Oke, bisa dicoba ya itu. Langsung dites ya saat sekarang juga. Langsung dibuka WhatsApp-nya atau DM-an-nya. Aduh, itu ternyata salah satu ciri-ciri juga selain kurang perhatian ya. Iya. Aku selalu memperhatikan kamu kan. Ada sih, dikit-dikit. Kok ada sinya itu? Bahaya loh itu. Ada loh. Oke, mantap. Puji Tuhan ya. Kita harus akur-akur. Nah, pertanyaan selanjutnya ini saya tanyakan aja. Bagaimana sebaiknya seseorang mengkonfrontasi pasangannya yang ketahuan selingkuh. Wah, jadi ini kayak udah ke gap nih ya. Mungkin udah ada bukti dari dia, mungkin dari feeling juga mungkin. Bukti juga mungkin foto atau nggak chattingan mungkin dia dapat gitu kan, ketangkap bahasa. Nah, gimana nih cara yang terbaik mungkin ya, Pendeta, melalui kasih ataupun apalah itu caranya untuk mengkonfrontasi akan kasus ini atau perselingkuhan. Hal yang sangat penting untuk kita ketahui adalah kita hindarkan emosi. Ya. Banyak orang yang ketahuan itu langsung marah-marah ya, kemudian tempeleng dan sebagainya ya, ataupun histeris kalau perempuan dapatkan suaminya itu selingkuh ya. Itu justru akan bisa menyebabkan suasana dapat lebih buruk. Ya. Jadi untuk menghindarkan ini, jadi bicara dengan baik ya, itu kembali kepada masalah komunikasi ya, kemudian dengan tenang ya, dan harus berdoa lebih dahulu supaya tidak emosi dan bijaksana ya. Kemudian katakan dengan terus terang ya, saya sedih sekali. Jadi gunakan I statement ya. Saya sangat sedih atau saya kecewa, saya dapatkan berita ya,
yang ya tidak mengenakan untuk saya. Ya. Kemudian sebutkan kita mencintai satu sama lain, kita sudah memupuk rumah tangga sekian lama, namun saya merasa sedih sekali. Ya. Saya merasa kecewa. Saya kecewa, ya, bahwa ada sesuatu yang saya dengar atau yang saya sudah lihat, ada sesuatu ini. Jadi dengan kemudian lihat responsnya, ya, kadang-kadang dia akan mengelak dan menyangkal, oh itu hanya tidak benar dan sebagainya. Kemudian tetap katakan dengan lebih lanjut, ya, ada bukti-bukti yang telah terjadi dan sebagainya. Ya. Jadi bagaimana kita sama-sama mengatasi, kira-kira apa yang menyebabkan ini terjadi. Ya. Oh, kemudian mungkin saya katakan sebab kamu terlalu sibuk, saya tidak saya tidak pernah diperhatikan, ya. Kemudian katakan, ya maafkan kalau misalnya saya sudah selama ini punya kesibukan dan sebagainya, ya. Tetapi apa yang menjadi kesibukan saya adalah untuk memikirkan akan keluarga, ya, anak-anak. Ya, anak-anak. Lihat asal usul apa yang menyebabkan itu terjadi, ya. Kemudian, nah sekarang, ya, sesudah itu terjadi, bagaimana caranya kita untuk coba mengatasi masalah tersebut. Ya, mengatasi akan masalah tersebut, ya. Atau ini bisa terjadi apa saja, tetapi carilah apa masalahnya, kemudian bagaimana cara untuk mengatasinya. Jangan langsung pikirkan, marah kemudian kita cerai saja, ya. Cerai bukan memecahkan masalah, ya. Dan banyak orang yang sudah bercerai akhirnya memikirkan bahwa pasangan yang baru itu ternyata tidak lebih bagus daripada pasangan yang lama. Jadi kecewa dan sebagainya. Jadi ya, itu adalah sesuatu cara yang penting untuk diketahui kalau terjadi perselingkuhan. Nanti kita akan bahas lagi mengenai masalah ini. Satu lagi. Sebab ini serinya ini ada 4 sebetulnya. Ada sesuatu yang kita akan bahas. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan bila mana kita mengetahui bahwa pasangan kita telah selingkuh. Jadi memang ada satu sesi. Nanti tunggu aja. Iya, sikapnya bagaimana dan bagaimana menghadapinya. Iya. Jangan sampai udah ada yang mau cerai duluan nih kayaknya. Harus memang dibahas dulu. Soalnya ada yang bertanya juga, tapi nanti kita akan bahas nanti di segmen atau di episode mungkin mendatang ya, mengenai tadi yang telah disampaikan, bagaimana kalau mengatasi masalah mungkin perselingkuhan. Oke, tapi sayang sekali ini waktu sudah sangat terbatas. Tapi sebelum kesimpulan, ini kita mau bacakan dulu hasil polling ya. Iya, betul. Ini hasil polling lumayan menarik nih. Melalui jadi kita polling dan lewat Instagram YouTube. dan juga lewat YouTube. Nah, kalau pemirsa di YouTube, oke, pertanyaannya adalah menurut Hoppers, apa penyebab seorang berselingkuh pada zaman ini? Yang paling tinggi itu adalah 52% hasrat selingkuh. Nah, jadi hasrat seksual. Iya, hasrat seksual maksud saya. Dan ini dari pemirsa di YouTube. Di YouTube. Sedangkan kalau di Instagram itu pertanyaan yang sama, menurut Anda apa penyebab seorang berselingkuh pada zaman ini? Yang paling tinggi itu memang ada dua yang sama ya, masalah komitmen dan juga faktor situasional atau peluang. Agak berbeda, maksudnya yang the highest-nya ini agak berbeda ya. Kalau di YouTube memang pemirsa di YouTube ini mereka menjawab tentang hasrat seksual, tapi di Instagram tentang hasrat tentang komitmen dan juga situasional. Mungkin mereka bisa memberikan komentar sekaligus kesimpulan. Singkat closing statement yang singkat. Dipersilakan mereka. Ya, dengan sendirinya kemungkinan untuk selingkuh itu penyebabnya kita sudah bahas tadi, ada bermacam-macam. Jadi kurangnya komitmen, kemudian ya ada hasrat, mungkin keinginan yang besar untuk mempunyai suatu pelanggaran dan sebagainya, ya, atau ketidakpuasan. Ya, dengan sendirinya persentase itu berbeda-beda. Ya, jadi itulah sebabnya mungkin persentase yang diberikan oleh Instagram itu berbeda dengan apa yang didapat daripada YouTube. Jadi prinsipnya sangat penting kepada pemirsa yang berbahagia, ya, kita tahu bahwa kita hidup dalam satu dunia yang berdosa di mana kemungkinan pelanggaran itu terjadi.
begitu manusia pertama itu diciptakan, kemudian terjadi pelanggaran, dan pelanggaran itu bisa bermacam-macam dan termasuk kepada masalah pelanggaran seksual. Ya, itulah sebabnya yang penting adalah bagaimana kita mempunyai satu kekuatan dalam diri kita supaya kita jangan jatuh. Ya, kekuatan itu hanya didapat di dalam Tuhan. Lebih bersekutu dengan Tuhan, mengambil waktu di dalam ibadah bersama, mengambil waktu dalam membaca firman Tuhan, mengambil waktu di dalam meditasi dengan firman Tuhan ataupun dengan berdoa, maka kita akan tetap kuat, ya, sehingga godaan atau ada situasi yang memungkinkan jatuh juga kita tidak akan jatuh. Ya. Kenapa? Sebab kita mencintai keluarga, mencintai Tuhan, dan kita tidak mau menyakiti Tuhan, dan kita mau setia kepada pasangan kita. Itu saja. Terima kasih pendeta untuk kesimpulannya. Saat ini kita akan berdoa tutup yang akan dipimpin oleh Ibu Kuntaraf. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan presentasi bagaimana setan itu bekerja dengan sangat kuat untuk merusak keluarga-keluarga melalui wanita. Tapi kami percaya bila mana kami bergantung kepada Tuhan, kami selalu mempunyai kekuatan. Sama seperti Yusuf, kami tidak mau menyakiti hati Tuhan. Biarlah kami semua maupun pemirsa akan selalu bersekutu dengan Tuhan, supaya kami dapat mempunyai kekuatan dalam menghadapi segala godaan-godaan ini. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk keluarga Pendeta Kuntaraf yang telah membawakan materi kita pada malam ini. Kiranya Tuhan dapat memberkati dalam setiap tugas dan pelayanan yang dilakukan oleh keluarga Pendeta Kuntaraf. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk para pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang telah menyaksikannya. Dan kami mohon maaf mungkin apabila ada kesalahan, salah kata, ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan etika yang ada. Ya, dan tentunya kami masih mengajak pemirsa untuk tetap setia hadir dalam ibadah KKR Live ya. Setiap hari saat ini sampai 22 Juni dengan tema Champion Mindset. Jam 6 sore sampai jam 8 malam hanya di Hope Channel Indonesia. Dan jangan lupa juga saksikan terus tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Akhir kata kami dari keluarga Togas Girsang, saya Daryl dan Monica. Kami ingin dan seluruh kru yang melayani pada malam ini ya. Ingin mengucapkan selamat malam. Selamat malam, sampai jumpa dan sehat selalu. Sehat selalu. Bye-bye.